you guys, I'm Dinda from Dinda's Coach Your Back. Dan di channel ini aku akan bahas mengenai hal-hal seputar spinal cord injury dan juga disability, yang mana videonya akan aku upload 1 minggu sekali, insya Allah setiap hari Rabu. Tungguin ya. Oke, di video kali ini aku akan bahas mengenai 5 hal yang harus dilakukan setelah operasi spinal cord injury ya. Nah, yang pertama itu adalah keep calm dan juga menerima. Jadi tetap tenang dan menerima. Kenapa kita harus tetap tenang? Karena biasanya orang-orang yang setelah injury itu mereka tuh panik gitu. Jadi kalau kondisi kita panik, kondisi kita takut, stres, akan ada kemungkinan untuk kita melakukan hal-hal yang tidak rasional. Nah, jadi di awal-awal itu kita harus menerima, ikhlas dulu. Kenapa? Ya biar kita nggak terbebani gitu. Susah ya memang, tapi itu akan membuat kita lebih mudah untuk move on ke hari-hari berikutnya gitu. Karena kalau enggak, di awal-awal kita bakal stres duluan dan itu menambah beban fisik gitu loh. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi beban di otak kita itu akan menjadi beban fisik juga gitu. Fisik kita udah luka, udah nggak sehat, ditambah dengan hal-hal yang ada di otak kita, badan kita lebih nggak sehat lagi gitu, penyembuhannya jadi lebih lama lagi seperti itu. Dan, kita harus lebih bersyukur, at least kita masih hidup, itu yang pertama kali harus kita syukuri. Kita masih hidup, kenyataan bahwa kita masih hidup berarti Tuhan masih punya rencana untuk kita. Kita masih punya hal-hal yang harus kita lalui, hari-hari yang harus kita lalui. Cara yang kedua adalah cari fisioterapis. Kan habis injury berat gitu kan, yang saya harapkan adalah mereka mendapatkan penanganan secara medis, yaitu operasi. Ya, operasi atau tidak, paling nggak ke rumah sakit lah, ke rumah sakit. Jadi setelah itu kita harus ke fisioterapis. Dapat saran ataupun tidak dari dokter kalian harus cari fisioterapis. Jadi utamakan jalan medis dulu. Bukannya saya melarang Anda untuk ke ke pengobatan alternatif, misalkan ke pijat atau lain sebagainya, saya nggak melarang. Gue nggak ngelarang sih, terserah sih kalian mau ke situ juga terserah. Tapi sebelum itu ke fisioterapis lah dulu gitu. Penanganan secara medis itu lebih penting, lebih valid gitu loh ya. Jadi daripada nantinya nyesel kenapa-napa, kok gue nggak ke dokter dulu ya kemarin, kok gue nggak ke fisioterapis dulu ya kemarin, daripada seperti itu saya mengingatkan di awal, jangan sampai kalian salah langkah gitu. Jadi cari fisioterapis dulu. Kenapa aku yang bilang di sini? Karena nanti tergantung rumah sakit kalian. Gak semua dokter itu menyarankan kalian untuk ke fisioterapis, karena mereka kadang cuma diem aja, udah selesai operasi nggak apa-apa pulang gitu doang, nggak ada saran apa-apa, kayak pengalaman gue kemarin seperti itu. Jadi saya cari fisioterapis itu adalah inisiatif saya sendiri, karena saya dan keluarga adalah background orang medis, jadi kita tahu langkah-langkah berikutnya itu harus ngapain gitu. Jadi gue cari fisioterapis, sempet fisioterapi itu berapa bulan ya kemarin, sebelum ada corona lah pokoknya. Mulai ada corona udah berhenti nggak fisioterapi di rumah sendiri ya, stretching gitu, latihan berdiri dan lain sebagainya seperti itu. Jadi yang ketiga adalah jangan takut bergerak. Jadi kan kalian nanti pulang dari rumah sakit kan dapat brace itu apa namanya ya, aku lupa nama korsetnya, tapi korset ini brace yang untuk tulang belakang itu, nanti kan dapat itu. Kalau udah dapat itu, kalian udah nggak usah takut bergerak. Kan di rumah sakit juga di rumah sakit juga diajari caranya duduk, cara miring, nanti bisa dibantu sama keluarga gitu. Jadi sering-sering aja bergerak, nggak apa-apa. Stretching itu perlu, tetap harus stretching kakinya digerak-gerakan gitu, penting sih itu, biar nggak kaku, biar nggak terlalu kaku, biar kakunya nggak terlalu lama. Ribet banget tuh ngomong, biar kakunya nggak terlalu lama kayak gitu. Terus hal yang keempat adalah beli kursi roda aktif. Ini jika kalian punya biayanya, oke? Karena kursi roda aktif itu agak sedikit mahal sih dibandingkan dengan kursi roda standar.
Jadi ya, tapi manfaatnya sangat banyak sekali. Jadi kursi roda itu bukan hal yang jelek ya. Untuk orang-orang tertentu kursi roda itu adalah hal yang baik, hal yang super bermanfaat buat kita, karena kita bisa cepat kembali mandiri dan juga badannya jadi nggak kaku karena diam aja di tempat tidur gitu. Aku mau nunjukin, cuman aku celananya pakai celana baby doll gitu, walaupun bajunya pakai baju kayak gini tapi celananya aku baby doll. Coba aku tunjukin bentar. Ini kursiku. Aku kemarin dapat bisa beli kursi roda aktif itu juga udah tahun lebih, 1,5 tahun baru bisa beli kursi roda aktif. Jadi selama 1,5 tahun aku lebih sering di tempat tidur, turun itu jarang banget dan di badan jadi kaku, holy moly, kaku sekali. Jadi sangat penting untuk kalian beli kursi roda aktif. Hal yang kelima adalah yang terpenting. Ya nggak terpenting sih, semuanya penting juga, tapi hal yang biasanya sangat jarang dilakukan oleh orang-orang dengan kondisi seperti kita, yaitu apa tadi? Cari teman sesama spinal cord injury. Jadi kita itu bisa lebih sehat, bisa lebih bahagia, bisa lebih dapat lebih banyak ilmu kalau kita berkumpul dengan sesama kita gitu. Jadi cari teman sesama spinal cord injury. Manfaatnya banyak sekali, kayak misalnya aku kemarin informasi di Google dan di YouTube dengan bahasa Indonesia mengenai spinal cord injury itu sangat terbatas. Jadi aku dapat informasinya semua dalam bahasa Inggris, which is ya susah juga dimengerti, walaupun aku ngerti bahasa Inggris sih, cuman kan bahasa Inggrisnya medis sama bahasa Inggrisnya yang biasa itu kan beda ya, jadi agak butuh waktu untuk memahami gitu. Dan di YouTube juga kebanyakan yang share mengenai pengalaman mereka menjadi YouTuber itu adalah orang-orang luar negeri gitu, yang basically mereka berbahasa Inggris gitu. Jadi susah. Jadi carilah teman-teman di Indonesia yang sama-sama menderita spinal cord injury. Nggak usah malu, nggak usah takut, karena kita butuh ilmu dari mereka. Karena gini, tidak semua dokter dan perawat dan fisioterapis itu memberikan informasi yang cukup mengenai kondisi spinal cord injury kita, mengenai hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan setelah injury, bagaimana kita harus hidup setelah spinal cord injury gitu. Banyak sekali sih hal-hal yang kita harus beradaptasi. Kalau kita nggak dapat temen yang bisa kita ajak sharing mengenai itu susah gitu. Kayak kemarin aku balik lagi ceritanya, kayak kemarin aku itu dikenalin sama fisioterapisku, itu orang yang dengan spinal cord injury juga, kebetulan satu kota sama aku. Itu jadinya cara-caranya misalkan makannya tuh harus gimana, minumnya harus gimana, BAB-BAK-nya harus gimana, itu aku tahu dari dia gitu, malah nggak dari fisioterapisku, nggak dari dokterku, jadi dari dia. Jadi penting banget kita cari temen sesama spinal cord injury. Nah, karena alasan itulah aku membuat akun ini. Aku membuat ini dengan alasan sangat sedikit informasi mengenai spinal cord injury dalam bahasa Indonesia. So, aku bikin video ini supaya teman-teman dengan spinal cord injury yang lain bisa ada tempat sharing, terutama yang injury-nya baru. Kayak aku masih belum ada 2 tahun, hampir 2 tahun. Dan ternyata masih ada banyak sekali informasi yang aku harus tahu gitu. Jadi buat yang baru-baru, kalau nemu channel ini, let's be friends gitu. Apalagi ya, aku sebenarnya bingung sih harus ngomong apa lagi gitu. Oke lah, semoga suaranya jelas, semoga videonya juga bermanfaat. So that's it for today. Jika kalian menemukan video ini bermanfaat, silahkan di share dan juga di like. Syukur-syukur kalau bisa subscribe. Okay, so see ya in the next video. Bye.